bulan atau time dalam kurung month. Terus untuk satuan di grafik sudah persen. Lalu untuk yang sumbu X di eksergi itu sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini sudah seperti ini, Pak. Sudah dijadikan bulan. Sudah dijadikan bulan. Dan untuk satuannya juga sudah persen, joule per second. Terus untuk saran sudah dimasukkan. Dua dan ini Pak di poin 5. Ini P3 sama dengan P2 sama dengan P3 dan P4 sama. Terus untuk abstraksinya juga sudah saya buat. Ini Pak untuk abstraksi bahasa Indonesia. Lalu ini untuk abstraksi bahasa Inggris. Sudah Pak. Itu Pak dari apa namanya? Revisi Bapak sudah saya laksanakan. Apakah ada apakah sudah Suaranya bisa jelas ya, terdengar? jelas Pak? Ya. Untuk PowerPoint-nya gimana? Sudah keluar belum? Masih sudah dibuat belum? Sudah Pak, kemarin itu tadi Oke. yang Coba cuma dilihat. ini masih belum saya rubah Pak ininya Pak. Apa namanya? Grafiknya belum, tapi yang di Excel sama di itunya sudah dirubah sama saya. Ya, nanti ini di lengkapi ya, apa namanya, disesuaikan Ya, grafiknya untuk penyajian data yang diperoleh itu disesuaikan dengan data yang diperoleh grafiknya. Kalau iya misalnya Pak. Grafik batang tadi kan Pak ya, yang ya saya grafik tampilkan di batang kan, Word. kalau ini kan line ya, berupa line. Nah, kalau line Iya itu Pak. artinya ketika garis kursornya itu diletakkan di semua garis, dia bisa memberikan makna. Bisa dibaca untuk sumbu X-nya dan juga bisa dibaca untuk sumbu Y ya, sumbu Z, X dan Y kan tampilan 2D, dua dimensi X dan Y. Iya Pak. Berarti untuk grafik batangnya tadi sudah benar ya Pak ya? Coba lihat lagi grafik batangnya, di share screen ulang lagi. Oke. Sebentar. Nah ini Pak grafik batangnya. Ini efisiensi kompresor ya. Ya, Bulan Juli 2020, Agustus. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari 2001, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan seterusnya itu untuk 2021 nggak ada ya datanya ya. Iya, Pak. Lalu Mati ada, Pak. ah? Dimatikan apa kosong karena mati. Jadi tidak ada datanya. Ya, berarti ada lagi keluar data di Januari 2022 ya. 22. Iya. Matinya kemarin kenapa? Lagi di maintenance atau apa ini? Maintenance. Jadi kan maintenance-nya kan bulan Desember ya. Sekitar November sampai Desember kalau saya nggak salah. Nanti coba saya periksa lagi kapan itunya. Nah, alasan kenapa tidak ada yang Juli itu memang dimatikan secara sengaja, Pak. Jadi kayak semacam, jadi sebelum sebelum di maintenance itu seperti ada jeda waktu 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Nah, apa namanya, turbinnya itu harus dimatikan. Jadi kayak didiemin dulu, Pak. Seperti sudah prosedurnya gitu, Pak, dari ini. Dari saya tanya mentor saya seperti itu, Pak. Ya, berarti itu ya nanti apa penjelasan ininya, penjelasan eh, jawabannya kalau misalnya ditanyakan kenapa datanya itu Juli, Agustus, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2021 itu nggak ada Ya, Pak. datanya. Dan kalau 2020 kan ada nih datanya.
Agustus, September untuk 2020 ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021 datanya tidak bisa keluar. Nah, itu nanti ya itu argumennya. Argumen apa? Iya, Pak. Kenapa itu? Oke, terus coba lihat grafiknya aja, lihat grafik-grafiknya. Saya Ini melihat untuk grafik grafik efisiensi isentropis turbin. efisiensi turbin. Maksimal berapa paling tinggi dapatnya? 89,20%. 89,20%. Nah, ini kalau misalnya saya memancing pertanyaan ya, nanti coba dipikirkan. Kenapa maksimalnya di tahun Januari 2020 8920 maksimalnya. Benar ya? Ya, Maksimalnya iya, benar Pak. nggak? Maksimalnya di mana nih? Iya, maksimal di Januari 2022. Nah, why-nya kenapa di situ? Ya, Why-nya. alasannya berarti karena memang kan nih setelah di ini ya, faktor pertama pasti setelah faktor dari inspection itu ya, turbine inspection itu. Lalu yang kedua juga karena di turbine inspection itu kan apa namanya, terjadi penurunan exhaust gas ya di T4. Jadi sesuai dengan siklus turbin gas bahwa exhaust gas yang dibuang itu kan harus serendah mungkin. Dan nilai T4 itu kalau kita lihat ke rumus juga berpengaruh, Pak. Jadi semakin kecil nilai T4-nya, maka akan semakin bagus pula sehingga menyebabkan efisiensinya meningkat gitu, Pak. Kan rumusnya itu kan sebentar. Di sini itu nah ini dia. Efisiensi Ya, oke. Itu turbin. rumus saja ya. Nanti Nah, ini dia. masalah penjelasan aja H3 nanti. dikurang H4. Untuk suaranya bisa jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, itu masalah rumus nanti masalah apa? Analitik ya untuk menjelaskan. Nah, kalau misalnya ini pertanyaan ini saya coba kembangkan ya, nanti coba dicari argumen ilmiahnya, why-nya bisa dapat nggak itu kenapa nih? Ini Ya, tahun 2022 ya, 2022 ya, ya, betul ya. ya. Nah, Yang paling tinggi di 2022 oke, Januari. tahun 2022. Kemudian ini menceritakan turbin. Turbin ini pertama kali dibuat atau dibangun pada maksudnya yang dipasang itu pada kapan tuh? Ada historinya nggak dari sana kalau di tempat PKL? Kalau ini kan blok 3 ya. Yang itu saya dikasih tahu bahwa ini itu blok 3 itu dibangun sekitar tahun 2012 jika saya tidak salah. Oke, berarti hubungannya pertanyaan itu kan kalau dikembangkan 2012 dengan 2022. Lalu yang jadi pertanyaan, pada tahun Maksudnya 2012. 2012 Oh, itu kan 2012. ya 2012 itu efisiensi turbinnya berapa dapatnya? Hmm. Nah, kalau analoginya gini, misalkan gini, saya beli motor baru, ya kan, motor atau Ya. apalah gitu. Ketika motor itu baru keluar dari pabrik ya, dari keluar dari pabrikasi atau dari tempat ini, motor itu ya namanya barang baru itu kan efisiensi Optimal. masih Bagus. tinggi ya, Bagus. masih bagus. Nah, Tinggi. data awalnya ada nggak kalau misalnya efisiensinya ternyata lebih rendah, misalnya katakanlah 70% ya, katakanlah 70% pada saat tahun 2012. Sedangkan di tahun 2022 ini efisiensinya meningkat. Nah, why-nya kenapa tuh? Apakah dari maintenance-nya ataukah dari apa namanya perhitungannya di bagian ini sudah benar melakukan hitungannya atau ada hal yang lain? Oke, Pak. Tapi Ya, gini, Pak, kalau secara logika kan pasti ya, apa namanya? Ini kita berbicara secara logika saja pasti kan namanya juga barang baru pasti pasti hasilnya lebih bagus ya daripada barang yang sudah ada jeda berapa 10 tahun. Nah,
Kalau misalkan saya Nah, atau tidak nggak usah dapat dijawab, datanya itu, nggak usah kalau dijawab. misalkan datanya Apa yang 2012 pertanyaannya nggak tidak usah dapat. dijawab. Coba dipikirkan. Oh, Saya boleh sebagai ya Pak berarti ya? bukan Oh, bukan maksudnya gini. Saya oh, kan sebagai maksudnya pembimbing. itu saya, iya, iya, Apa? Saya kan sebagai pembimbing, iya saya paham, paham. memancing pertanyaan itu bisa saja ini menjadi pertanyaan yang apa yang berkembang ya dari penguji satu dan penguji dua. Nah, argumennya apa? Nah, kalau misalnya dengan pertanyaan seperti itu berarti nanti coba dicari dulu data-data yang sebelumnya ya, tahun 2012 ke tahun berapa yang mendekati tahun itu, coba dihubungi tempat PKL-nya, ada nggak data seperti itu. Nah, jadi argumen ilmiahnya kita menjawab dengan data. Oh, ini datanya seperti Nah, ini. Nah, dengan adanya data nanti bisa dijelaskan kenapanya itu dia meningkat, kenapanya dia menurun, kenapanya dia sama dan lain sebagainya. Itu adalah penjelasan scientific value-nya, mengapa, kenapanya. Oke, nggak perlu dijawab, nanti coba dipikirkan. Ini kan belum oke. belum apa ujian ya, ujian itu. Terus masuk lagi ke apa ke grafik berikutnya ya. Coba lihat tampilan slide berikutnya. Ini heat rate ya, heat rate ya. Heat itu Ya, adalah panas, rate itu apa? Rata-rata kecepatan. rasio, Ya, rata-rata iya, rata-rata rasio lah. nanti ya coba dipikirkan apa yang dimaksud dengan rata-rata kecepatan. Di bagian mana yang dirata-ratakan? Di apa? Ya Di Pak. rata-rata kecepatannya. Terus turun lagi ke bawah. Apa tadi yang maksud Bapak? Apa itu heat rate dan apa tadi? Iya, ini kan heat itu kan panas. Betul ya? Arti dari heat. Suaranya bisa masuk jelas terdengar nggak? Ya, Ya, untuk suaranya stabil. sudah Pak. Sudah terdengar lagi. Oke, terus seperti itu nanti coba dicari informasinya untuk heat rate, rata-rata kecepatannya itu di apa? Di bagian mana menghitungnya. Kemudian turun lagi ke bawah, ini ada cerita tentang Maksudnya anak. Pak, tadi, Pak, cari lagi rata-rata kecepatannya dihitung di mana? Enggak, maksudnya ini kan heat itu apa? Panas ya. Panas, ya, Rate itu apa artinya? kayak rata-rata atau rating gitulah. Ya, rata-rata. Nah, data misalkan ini ya yang Juli 2020 ini dapatnya berapa nih? Eh, Yesus, 10.000 10.740. 40 ya, 10.740,71. Ya, Nah, dapat angka itu gimana bisa memperolehnya? ini Pak, ada rumus ya. Oke, berarti pakai rumus ya. Nanti ya dipikirkan aja argumennya apa kalau misalnya ditanya seperti itu. Terus scroll lagi ke bawah, ini cerita backward rasio ya. Rasio Pak, suaranya agak ya, baru putus-putus. sekarang masuk lagi ya. Nah, di backward rasio ini eh, tentang apa ini? Ini menceritakan kayak perbandingan kerjanya si kompresor dengan perbandingan kerja turbin. Jadi perbandingan antara kerja kompresor dengan kerja turbin.
Oke, ada di situ ada kata kunci turbin dan kompresor. Nanti pelajari ya, saya pancing dengan pertanyaan. Ini nanti coba dibuka lagi. Apa yang dimaksud dengan turbin dan apa yang dimaksud dengan kompresor? Itu turbin dan apa itu kompresor ya, Pak? Ya, karena itu bisa menjadi pertanyaan yang berkembang. Eh, Turbin, kompresor hubungannya dengan back work ratio Oh, iya. dalam kurungnya persen ya, persentase. Oke, terus scroll lagi ke bawah. Ini spesifik full Konsumsi. consumption, berarti berhubungan dengan bahan bakar ya. Iya, konsumsi bahan Bahan bakar bakar. dari si GT. Bahan bakar yang digunakan apa? Kan natural gas, Pak. Oke, natural gas ya, gas alam ya, Gas, gas, iya, gas gas alam. alam. Nah, itu nanti hubungannya dengan mata kuliah teknik pembakaran, combustion engine, teknik pembakaran ya. Kemarin masuk nggak mengikuti mata kuliah teknik Ada, Pak, pembakaran? masuk. Ada, Pak. Oke, nanti dia buka lagi tentang teori tersebut, bagaimana prinsip pembakaran, bagaimana prinsip combustion, engineering combustion, teknik pembakaran itu, pembakaran itu terjadi seperti apa, bagaimana dari hasil proses pembakaran itu melakukan pengkonversian energi dan lain sebagainya. Itu ada dasarnya di situ. Nanti buka lagi teori-teori seperti itu. Tadi apa, Pak? Bagaimana Pak tadi, Pak? Yang Apa? tentang itu. Tadi yang Bapak bilang yang konsumsi bahan bakar itu tadi apa saja, Pak? Untuk konsumsi Bagaimana? bahan bakar itu bahan bakar ini kan bahan bakar gas ya. Iya, Nah, dari proses menggunakan bahan bakar uh, LPG, liquid petroleum gas ya, bahan bakar gas itu, bagaimana proses pembakarannya, combustionnya. Ini kan ada proses combustion kan, proses combustion itu pembakaran dari bahan bakar gas itu seperti apa sehingga bisa memutar turbin. Yang mau diputar itu kan turbin kan. iya. Nah, itu gimana tuh mekanismenya? Jadi ya harus membuka lagi teori bahan bakar, kemudian proses combustionnya, pembakarannya, terus kenapa bisa terjadi pembakaran, kenapa bisa menghasilkan energi panas dan lain sebagainya. Itu berarti ngaruh ke segitiga api juga ya, Pak, berarti ya? Iya, teorinya seperti itu sederhananya. Ya, paham, Pak. Nah, terus turun lagi, scroll lagi ke bawah, diturunkan lagi ke apa? Scroll ke bawah lagi. Sudah, Pak. Ini yang tadi kan Ya, konsumsi bahan ini bakar. efisiensi, CTR. efisiensi termal ini yang menjadi pertanyaan apa yang diefisiensikan? Oke, panas. Nah, bagaimana cara melakukan efisiensi termal tersebut? Bagaimana cara melakukan efisiensi termal tersebut itu secara perhitungannya, Pak? Iya, cara perhitungan atau Kalau penjelasan perhitungannya, ilmiahnya. Ini kan data kalau ini kan dari, data ya. Ini kan data iya, yang keluar nih berupa batang diagram batang ya pada Juli iya, 2020, Agustus 2020 betul ya, yang tertulisnya iya, September, Pak. Oktober, November, Desember, Januari dan seterusnya sampai di tahun Januari. 2022 Januari ya data yang diperoleh. Lalu yang dikeluarkan datanya nilai efisiensi termal dengan satuan dalam kurung persen kan tertulisnya di situ persen. Ini Iya, menghitungnya gimana bisa dapat angka 33,52 untuk tahun ini, Pak. Itu 2020. pertama kerja neto dibagi dengan kalor masuk atau Q in, lalu dikalikan dengan 100%. Ya, Itu itu kalau secara, hitungannya. Nah, terus iya, untuk melakukan efisiensi termalnya itu apa yang dilakukan oleh sistem? Oleh sistem apa yang di sana ya? Dia melakukannya seperti apa supaya efisien? Jadi misalnya begini ya, apa kalau pertanyaan ini dikembangkan dari grafik ini kan sebuah grafik kan dari data iya, Pak. apa grafik ini. Kalau pertanyaan itu dikembangkan menjadi pertanyaan yang lebih jauh lagi, eh,
misalnya saya punya termos ya atau apalah gitu, yang alat untuk memanaskan kue. Nah, misalnya oven lah. Oven itu tujuannya adalah untuk memasak memasak makanan atau memanaskan makanan. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya thermal yang dikeluarkan oleh oven tersebut bisa efisien? Apa yang harus dilakukan? Why-nya. Kenapa harus dilakukan? Dengan memasang apa? Nah, itu yang kita harus tahu jawabannya. Di 2020, kenapa efisiensinya 33,52? Agustus 2020 efisiensinya 35,07. 3507. Why-nya kenapa dia naik? Ada apa di situ? Dia naiknya. Berarti faktor-faktor apa saja yang menyebabkan gitu ya Pak ya? Iya, itu yang perlu tahu, perlu dicari informasinya, Berarti know-how-nya bisa atau dibilang, apa, eh, rahasianya apa? Kenapa dia bisa begitu? Kenapa berarti mengapanya? ya Bang, Bang. Berarti inti pertanyaan Bapak, faktor apa saja yang bisa, kenapa bisa beda-beda gitu ya efisiensi Iya, thermal kenapa dia kadang bisa naik kadang berbeda turun nih gitu ya? antara bulan Juli, bulan Agustus, September, Oktober, November. Dan ini kan kalau melihat grafik batangnya kan, Juli nilainya 33,5, Agustus naik, terus September dia turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Jadi datanya fluktuatif ya, diagram ini kan Iya, betul ya, naik, turun, iya betul naik, Bang. turun. Nah, naik turunnya itu kenapa? Why-nya? Oke Pak, Kenapanya itu? baik-baik. Kenapanya? Oke, terus scroll Berarti lagi itu ke juga bawah. berlaku Kenapa? untuk semua grafik ya Pak ya? Kenapa? Berarti itu juga berlaku untuk semua grafik secara nggak langsung ya? Iya, Karena itu kan, berlaku semua grafik. Jadi ada data, iya ya, data itu kan bisa disajikan dalam bentuk grafik. Grafik itu ya, grafik ini kan diagram batang ya. Ada yang berbentuk tampilannya itu line itu ya berupa garis ya, garis. atau yang berbentuk lingkaran, yang misalnya prosentase dan lain sebagainya. Nah, atau ditampilkan dalam bentuk tabel, atau ada juga dalam bentuk kuantitatif itu kualitatif ya, dalam bentuk gambar. Misalnya melakukan visualisasi flow apa, aliran fluida dengan menggunakan PIV, particle image velocimetry, atau menggunakan high speed kamera. Jadi membaca pergerakan partikel. Partikel itu bergerak misalnya dari sepersekian detik, katakanlah misalnya 1/100 detik, itu partikel itu berubah. Nah, itu bisa di analisis, misalnya melihat pergerakan peluru ya, apa peluru tembak ya, ketika dia menembus dinding atau tembok, itu kan kalau dilihat secara mata biasa atau mata normal ya, itu nggak kelihatan, atau udah Iya. jebol aja, atau udah berlubang. Nah, tapi kalau dengan menggunakan alat bantu high speed kamera yang bisa merekodnya itu 1/1000 detik, jadi dalam waktu 1 detik itu dia bisa menghasilkan ribuan frame, ribuan gambar. Itu kita bisa lihat kapan dia mulai pecah atau rusak. Jadi misalnya memvisualisasikan retakan pada gelas, gelas kristal. Misalnya gelas kristal itu jatuh dari meja ya, dari atas meja, lalu direkam dengan high speed kamera. Nanti bisa kelihatan ketika kaca tersebut atau gelas tersebut jatuh di lantai yang permukaannya keras, itu detik keberapa, sepersekian detik berapa dia mulai pecah. Nah, dan perambatan kacanya itu seperti apa, retaknya, cracknya, patahannya. Itu kualitatifnya. Kalau kuantitatif, ini kan kuantitatif ini berupa angka.
Ya, terus itu aja. Nanti lebih jauh lagi ya, panjang ya cerita itunya. Turun lagi ke bawah, scroll lagi. Ini juga sama, why-nya juga kenapa seperti itu. Eh, ada perbedaan-perbedaan, kehancuran energi eksergi. Eh, apa itu definisi dari eksergi? Terus di situ ada tulisan kehancuran. Nah, ini juga nanti coba dicarikan argumennya. Eksergi itu kenapa Apa bisa tuh? hancur? Ya. Yang pertama apa itu eksergi ya? Iya, eksergi. Lalu tadi kenapa eksergi bisa hancur ya Pak? Iya, karena di sini kan ditulis kehancuran. Di, Iya Pak. di apa? Nanti saya cari itunya. Di apa Ada enggak? apa penjelasan Eh, atau argumennya? di tulisannya di grafik ini ya, dituliskan kehancuran. Kenapa dia bisa hancur? Apa yang menyebabkan dia rusak? Apa yang menyebabkan dia hancur? Dan seterusnya. Terus efisiensi eksergi komponen, itu ada kata kuncinya, ada komponen, ada efisiensi. Eh, Lalu yang jadi pertanyaan berkembang, komponen apa aja yang menjadi komponen eksergi? Iya Pak, sudah. Tadi kalau yang Ya, eksegi komponen ini, komponennya kan ada kompresor, kombustor, dan turbin, Pak. ya. Nah, ini kan yang nanti dijelaskan, ya pertama harus bisa menjawab dulu apa yang dimaksud dengan eksergi. Lalu dari alur situ dikembangkan lagi part Oh, by eksegi. part atau komponennya apa saja dan seterusnya. Kemudian efisiensi. Nah, efisiensi ini kenapa dia bisa eh, berubah-ubah ya. Misalkan untuk bulan Juli 2020, Agustus 2020, September 2020, Oktober, November, dan seterusnya sampai di Januari 2022 ya datanya yang ada ini. Kenapa dia mengalami perubahan? Kalau dia konstan, konstan juga akan menjadi pertanyaan. Konstan, misalnya stabil, terus why-nya kenapa? Berubah juga menjadi pertanyaan, naik turun ya, ini kan datanya naik turun. Stabil juga menjadi pertanyaan. Nah, argumen-argumen itu yang perlu keluar bunyinya, Oke, Pak. Baik. scientific value-nya. Ya, terus turun lagi ke bawah. Ini ya sama seperti itu. Kenapa seperti itu? Data yang diperolehkan, yang didapatnya itu bisa berubah dan seterusnya. Oke, terus turun lagi ke bawah. Kesimpulan. Ya, ini kesimpulan setelah dilakukan turbin inspeksi, kegiatan ini terpengaruh terhadap performa dan seterusnya. Dilakukan turbin inspeksi, kegiatan ini terpengaruh terhadap performa dan eksergi turbin gas dan seterusnya. Hasil konsumsi bahan bakar setelah dilakukan turbin TI menunjukkan keberhasilan dalam hal penghematan bahan bakar. Dicapai selanjutnya dan studi kandungan bahan bakar lebih lanjut untuk mengurangi biaya produksi pembangkit ya. Kembali lagi dicek lagi di bab 1. Bab 1 untuk problem statement-nya apa? Tujuan perumusan masalah yang dituliskan. Yang pertama itu bagaimana pengaruh turbin inspection terhadap efisiensi kompresor dan efisiensi turbin. Jawabannya apa? Sudah dijawab belum di bab 4? Sudah, Pak. Oke. Nggak, saya Oh, sudah. nggak Tadi itu kan yang nggak melihat. Yang penting udah dijawab belum? Masih udah dijawab ya? Sudah sudah, Pak. dituliskan Ada ya? jadi apa? Ada kenaikan, Pak. Ya, Jadi terus kemudian bagaimana pengaruh overhaul turbin inspection terhadap heat rate, backward rasio, rasio. specific full consumption ya, sudah Ya, dituliskan ya. Lalu sudah. bagaimana Tadi pengaruh overhaul dianalisis. turbin inspection terhadap efisiensi thermal, sudah ya. Sudah. Kemudian bab yang 4 ya, bagaimana pengaruh overhaul turbin inspection terhadap kehancuran.
eksergi tadi ya, bagaimana pengaruh overhaul turbine inspection terhadap efisiensi eksergi. Ya. Nah, jadi bab 1, bab 2, 3, 4 dan 5 itu saling berhubungan. Kemudian untuk bab 5, itu bab 5 kesimpulan itu tadi saya baca itu ada 2 ya yang dituliskan, tetapi di rumusan masalahnya itu problem statement-nya itu yang dituliskan ada 4. Ada berapa coba tadi? Nomor 5. ada 5. Nah, jadi kalau rumus permasalahannya ada 5, berarti yang disimpulkan juga ada 5. Oh, tapi ini sudah ini Pak, sudah apa namanya ya, bisa bilang ini apa kayak sebentar. Ini yang nomor 1 saja sudah menjawab. Yang pertama sudah menjawab yang ini poin 1, terus ini poin efisiensi thermal tadi poin ketiga, terus efisiensi eksergi poin kelima. Lalu untuk yang backward ratio, heat rate dan specific fuel consumption menjawab pertanyaan nomor 2 dan kehancuran eksergi menjawab pertanyaan nomor 5. Coba kembali lagi ke Atau rumusan masalah. Nah, misalnya begini ya, yang di sini dituliskan bagaimana pengaruh turbin inspection terhadap efisiensi kompresor dan efisiensi turbin. Itu pertanyaan nomor 1 ya, yang mau ya, dicari ya. Lalu dijawab di bab 4 ya, betul ya? ya. Nah, dari nomor 1 ini, dari penjelasan nomor 1, dari statement yang dituliskan nomor 1 itu, apa yang bisa disimpulkan? Terjadi kenaikan Pak, jadi pengaruh dari turbin inspection ini untuk efisiensi kompresor dan efisiensi turbin menyebabkan efisiensinya meningkat, jadi lebih baik gitu. Sudah dituliskan belum di kesimpulannya untuk poin nomor Ini Pak, 1? sebenarnya ini masukan kenaikan. Berarti kalau dari omongan Bapak tadi, mendingan dipisah-pisah saja berarti Pak ya, Iya, untuk efisiensi. dipisah-pisah karena permasalahannya itu yang di rumusan masalah itu kan ada 5 yang dituliskan. Ya, Terus permasalahan nomor 1, permasalahan nomor 2, permasalahan nomor 3, permasalahan nomor 4, dan permasalahan nomor 5. Untuk permasalahan nomor 1, masalahnya apa, lalu dijawabnya di bab 4, hasil dan pembahasan. Kemudian bab kelima, apa yang bisa disimpulkan dari hasil dan pembahasan yang dijawab tadi. oke. Berarti Kesimpulannya apa, memang sebaiknya conclusion-nya untuk poin dijadikan nomor satu saja 1. ya. Kenapa? Berarti mendingan dijadikan misalkan ya efisiensi. Tadi kan yang poin rumusan masalah saya kan yang nomor 1 kan pengaruh pengaruh turbin inspection terhadap apa namanya, terhadap efisiensi kompresor dan turbin gas itu berarti dijadikan satu saja ya, apa misalkan yang nomor 1 setelah dilakukan turbin inspection menyebabkan kenaikan pada efisiensi kompresor dan efisiensi turbin, itu menjawab nomor 1. Lalu nomor 2 jawab nomor 2, yang kesimpulan nomor 3 jawab rumusan masalah nomor 3, begitupun sampai nomor 5 ya Pak ya. Iya, seperti itu. Jadi menyusunnya itu saling berhubungan. Jadi antara Oke, Pak. bab Enggak satu itu adalah pendahuluan, introduction. Introduction itu isinya mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, state of the art, ya, prolog pembukaannya, terus turun lagi ke halaman paragraf berikutnya, ini masih cerita bab 1 ya, menjelaskan ya. tentang studi literatur, review jurnal dan sebagainya dan seterusnya. Lalu di bab kedua itu adalah teori-teori yang mendukung atau teori-teori yang membantu untuk menjawab permasalahan yang ingin dicari, yang dituliskan di bab 1 di rumusan masalah tadi. Lalu yang ketiga, metode penelitian itu adalah caranya, bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan tersebut yang dituliskan di rumusan masalah tadi. Metodenya, metode itu kan cara, apakah dilakukan dengan cara eksperimen, datang langsung ke tempat pengukuran atau ke lapangan atau ke tempat percobaan, atau dengan pendekatan modeling, numerical, itu adalah metodenya. Nah, lalu yang keempat, bab 4-nya itu hasilnya seperti apa? Hasil dan pembahasan yang diperoleh atau yang ditemukan dari hasil penelitian tersebut. Itu dituliskan di bab 4. Kelima, conclusion-nya, kesimpulannya. Apa yang bisa disimpulkan dari
penjelasan yang dituliskan tadi. 1, 2, 3, 4, dan 5-nya. Lalu ada lampiran. Lampiran itu ya isinya bisa gambar-gambar, foto. Oh ya Pak, saya mau nanya ini Pak, saya mau ngasih tahu dulu. Berarti ini memang apa namanya? Saya kenapa saya ngelakuin ini tadi ya karena saya pikir lebih biar bisa menghemat tidak terlalu banyak poin sebenarnya. Jadi satu jawaban sudah ditaruh di satu poin. Tapi ternyata kan tadi Bapak bilang sebaiknya misalkan rumusan masalah 5 dijawab dengan 5 kesimpulan juga ya. Terus yang mau saya tanyakan untuk lampiran Pak, saya itu mau apa namanya? Sebentar. Saya mau nanya untuk lampiran itu perlu ditaruh nggak ya Pak untuk skripsi atau ditaruhnya pas setelah revisi? Kalau kan ini saya kan lampirkan ini Pak, apa namanya Semuanya nilai NKLP dimasukkan misal. ininya, semuanya. Jadi pada saat seminar skripsi itu kita mengasumsikan data draftnya itu sudah lengkap semua dari bab 1, 2, 3, 4, 5 beserta lampiran. Oke. Terus untuk posisi lampiran di bawah daftar pustaka kan ya Pak ya kalau nggak salah? Benar ya? Untuk urutannya coba cek kembali ya di buku panduan ini apa Oh ya, panduan skripsi kan ada. Di situ kan ada ada. tulisan lampiran. Nah, itu lampirannya itu coba dicek ya. Lagi Iya. sepertinya itu adanya setelah daftar pustaka. Tapi coba dicek Oke, lagi untuk baik-baik. apa? Untuk meyakinkan ininya apa guidance darinya, guidance tata tulisnya. Oke Pak, baik Pak. Terus saya mau nanya lagi Pak, ini untuk yang apa namanya bab-babnya sudah benar ya? Yang untuk dikasih ke penguji nanti dari abstrak Indonesia, abstrak Inggris, kata pengantar, sebenarnya saya bikin doang. Terus daftar isi, daftar gambar, sama daftar tabel belum saya taruh karena memang ini kan masih hitungannya masih tuh belum. Lalu untuk daftar notasi, lalu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan, terus daftar pustaka dan yang terakhir lampiran, Pak. Itu saja Ya, berarti, Pak ya. lampiran. Terus untuk abstraknya harus Indonesia Inggris atau boleh Indonesia saja ya? Dibuat ini Indonesia Inggris. Oh, terus kalau misalkan gini Pak, soalnya kan teman saya yang si Febrian dari Sukabumi itu ya, yang dia kemarin pas ngasih ke kampus ternyata dia belum bikin abstrak Inggris ya. Nah itu apakah dia kan bilang daripada bolak-balik, apakah boleh dia antara dua sih Pak, antara mau minta tolong saya buat ngasih abstrak Inggrisnya ke orang Dicar, atau yang kedua dia apakah boleh ngasihnya pas lagi sidangnya langsung gitu. Jadi pas kan dia kan memang cuma ada abstrak Indonesia ya, untuk abstrak Inggrisnya belum. Nah, jadi abstrak Inggrisnya nanti dikasih ke penguji saat mau seminar skripsi. Nah, itu boleh tidak, Pak? Ya, jadi karena misalnya posisinya di mana dia sekarang? Dia di Sukabumi. Dia rencana Ya, Senin jadi mau ke nanti Bogor. pada saat sudah dapat ujian, sudah dapat tanggal ujian, tanggal jadwal sidang, nanti usahakan dia datang duluan. Oke. Oke, dia datang duluan, lalu sebelum pengujinya datang, nanti dia masuk dulu sebentar, nanti kan itu kan nanti ada draft ini ya, draft cetak ya. Iya, yang Nah, print ya. draft cetak yang diletakkan di meja penguji 1 dan penguji 2. Nanti dia masuk dulu, sebelum pengujinya masuk dia menyelipkan itu dulu. Oh, berarti Ya, harus sebelum penguji datang ya? iya, usahakan sebelum pengujinya datang. Jadi kalau misalnya dia udah baca kan ini ada tambahan. Tapi kalau dia sebelum baca kan sebelum datang penguji itu kan bisa menyelipkan ada perubahan dulu. Oke, baik. Berarti antara dia nitip ke saya atau dia naruh sebelum penguji datang ya, Pak? Berarti gitu Iya, aja sebelum masuk. ini. Jadi Ya, sudah dilengkapi oke, data baik-baik. draft draft skripsi ya, draft skripsinya yang mau Skripsi semuanya lengkap ya. mau dipresentasikan atau mau diujikan. Oke, Pak. Baik, baik. Terus sih, Pak, dari saya itu saja untuk tadi Ya, masalah oke. apa sih? Kalau itu sudah cukup ya bisa ditutup untuk presentasinya. Ya, Pak. Berarti Bapak ini ya, yang penting pertama saran dari Bapak yang pasti untuk
pelajari yang tadi masalah yang di bab 4 analisisnya ya, Iya, karena bab-babnya. argumen-argumen. Terus untuk ini Pak, Kenapa? kan waktu itu Bapak sempat ini ya ngasih tahu tuh yang ada yang 50% penilaian tuh, ada yang dari cara penyampaian, ada yang dari kerapihan Tulisan, tata kerapihan tulis. kertas, tulisan, terus yang 50 isinya, terus yang terakhir ada yang materi-materi. Nah, itu materi-materi itu materi yang hanya berhubungan dengan saya. Kayak misalkan saya turbin gas, berarti kan saya mempelajari turbin gas atau mungkin ya nyerempet-nyerempet ke PLTGU-nya. Iya, bisa Nah, juga seperti itu. atau Bisa misalnya ini ini turbin Pak, gas ya. Nanti bisa saja ada ya, pertanyaan. Apa bedanya turbin gas dengan turbin uap? Gimana Pak. prinsip kerjanya? Oke, paham. Terus ini Pak, yang mau saya tanyakan ini ada yang komprehensif nggak Pak? Kayak misalkan ini kan kita kan bahas tentang, saya kan turbin gas ya, apakah nanti akan ditanya mekanika fluida atau mungkin itu kan karena sudah berbeda ini ya, sudah berbeda materi juga lumayan jauh gitu. Apakah akan Untuk ada pertanyaan turbin gas seperti itu? itu berhubungan dengan mekanika fluida karena gas itu kan masuk dalam kategori Oh, fluida ya. fluid mekanik, gas apa Iya, kompresibel ya. Apa yang iya, nanti iya. bisa saja nanti ditanya apa yang dimaksud dengan fluida kompresibel dan unkompresibel. Itu fluida, kompresibel dan unkompresibel ya. Ya, Nanti saya cari. Tapi berarti memang yang hanya berhubungan sama ini ya, sama yang kayak turbin gas gitu ya. Bukan kayak soalnya waktu itu sih ini Pak, ini saya cuma dapat saran dikasih tahu sama papa saya, katanya kalau itu coba kamu tanyakan ke pembimbing, apakah nanti ada yang komprehensif nggak? Kayak dia kan dulu masalah ekonomi sih, dia dia kan ngebahas piutang, tapi ditanyanya ke pajak gitu. Takutnya yang itu ada nggak pertanyaan seperti itu gitu yang menjalar sedikit jauh lebih lebar lah gitu daripada. ya, bisa saja ada pertanyaan itu selama pertanyaan itu masih ada korelasi atau relevannya. Terus ini pasti mau nanya, kalau misalkan misalkan aja pas sidang ada satu pertanyaan yang memang eh, kayak tadi tuh nyambung tapi tidak terlalu nyambung gitu. Yang memang masih ada sangkut pautnya tapi tidak terlalu menjurus banget gitu. Nah, itu berpengaruh ke kelulusan tidak Pak ya? Karena banyak Itu ada perasaan pengaruhnya tegang gitu. terhadap yang tadi, yang komponen-komponen yang kemarin saya tampilkan itu ada apa? Pengetahuan, keilmuan yang berhubungan dengan materi lain. Oh gitu, nggak, soalnya rata-rata pada pada ya ada perasaan tegang gitu loh Pak. Ada perasaan ada tegang-tegang gitulah. Makanya coba saya coba tanyakan saja ke Bapak, nanti saya share gitu ke teman-teman gitu biar ya pada rileks gitulah gitu. Berarti memang ada ya Pak, pelajari saja yang berhubungan Ya, materi ini ya. dipelajari karena ini kan turbin gas ya. Ini materi kan tentang gas turbin ya. Ya, Ya, nah bisa saja nanti kalau pertanyaan itu dikembangkan, misalkan saya memposisikan sebagai penguji ya, kan walaupun saya sebagai pembimbing, tapi saya bisa memposisikan sebagai penguji, nanti alurnya itu bisa saja ada pertanyaan mengarah ke sana. Lalu apa yang dimaksud dengan turbin gas? Jawabnya ini kan. Nanti ya, uh, apa bedanya turbin gas dengan turbin uap? ya. Nah, untuk bisa menjawab itu kan harus sedikit tahu bagaimana cara kerja dari turbin uap, lalu apa performanya, terus efisiensinya seperti apa. Jadi ada gambaran. Oh, Relasi seperti korelasi itu. ya. Nah, Ya. terus dengan tahunya seperti itu, akhirnya mencoba melakukan penelitian di bagian ini turbin gasnya. Itu adalah pertanyaan yang kemarin yang saya tampilkan itu ada poin-poinnya, materi atau pertanyaan yang materi lain tetapi ada hubungan dengan itu. Dan Itu berapa persen ya Pak? 25 bukan sih kalau nggak salah?
25 Ya, atau sekitar 27? itu. Ya, Pak. Baik-baik. Sudah, Pak, dari saya. Ya, oke. Kalau sudah cukup, ya tadi kalau saya sebagai pembimbing, saya mengarahkan guidance seperti itu, pelajari hal-hal yang tadi yang bisa saja menjadi pertanyaan pembimbing, karena poin utamanya adalah ketika seminar atau skripsi itu eh, pada saat mempresentasikan itu ya bisa menjawab pertanyaan dari penguji dengan tenang, terus argumennya argumen saintifik ya, ilmiah, ada data, bicaranya harus ada data. Datanya apa? Karena kalau ada data itu kan ilmiahnya dapat. Kalau misalnya nggak ada data, tidak ada bukti, yaitu kalau dalam ranahnya saintifik itu kan argumennya agak lemah perdebatannya. Nah, kalau ada data, ada hitungan, menghitungnya seperti ini, caranya seperti ini, terus eh, apa hasilnya didapatnya seperti ini, ya itu sulit untuk terbantahkan lagi. Artinya ya udah memang didapatnya seperti itu hasilnya. Oke, Oke, nah baik. dari saya itu dulu untuk sementara, bisa ditutup sesi diskusinya di hari ini. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, untuk apa masukan-masukan Bapak. Ya, Dan ya saya ya doakan kita semua lah, Pak. Semoga lulus semua yang daftar ini, tidak ada yang ya, ulang tahun depan. ya, Mohon doanya lah ke pembimbing, ke Bapak. Sudah, ya. Pak. Oke, Terima kasih, Pak. bisa ada lagi yang apa namanya